Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang pemikiran Al-Farabi. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali namanya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 1059 di Rahtus Khurasan dan meninggal pada tahun 1111 Masehi. Jadi sangat mudah sekali mengingat meninggalnya beliau, yaitu 1111. Beliau adalah murid kesayangan dari Imamul Haramain Abul Ma'ali Imam Al-Juwaini, salah seorang pengikut Syafi'i yang sangat terkenal. Imam Al-Juwaini bahkan menyebut Imam Syafi'i sebagai lautan yang tak bertepi. Imam Al-Juwaini inilah yang memperkenalkan Imam Al-Ghazali kepada Nizamul Mulk, yang mendirikan madrasah Nizamiyah. Abul Ma'ali Al-Juwaini memperkenalkan Imam Al-Ghazali kepada Nizamul Mulk dan akhirnya bersahabat dengan Nizamul Mulk, dan Imam Al-Ghazali mengajar di Nizamul Mulk ini. Imam Al-Ghazali sebelum meninggal pernah mengatakan, "Ku letakkan arwahku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tanamlah jasadku ini di bumi yang sepi. Namaku nanti akan bangkit kembali menjadi sebutan dan menjadi buah bibir manusia di masa akan datang." Imam Al-Ghazali memiliki banyak karya. Ada yang menyebut jumlahnya sekitar 100. Imam Al-Ghazali memang seorang ulama yang produktif. Beliau dikenal sebagai seorang teolog, dikenal pula sebagai seorang ahli fikih atau faqih, dikenal pula sebagai seorang filosof, dikenal pula sebagai seorang sufi. Karena itulah kalau misalnya kita mengaji teologi, kita sering mendengar Imam Al-Ghazali. Kalau kita mengkaji pemikiran fikih misalnya, kitab-kitab fikih, kita juga sering membaca pendapat-pendapat dari Imam Al-Ghazali. Kalau misalnya kita mempelajari filsafat Islam, nama Al-Ghazali pasti muncul. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang tasawuf, nama Al-Ghazali pasti hadir juga. Jadi Imam Al-Ghazali hadir di kajian teologi, di kajian fikih, kajian filsafat, kajian sufi. Karena itulah kesempatan kita kali ini, ketika kita membahas tentang filsafat Islam, kita juga pasti membicarakan tentang Al-Ghazali. Karya-karya beliau yang menunjukkan pemikiran filsafat dan juga pemikiran fikih, pemikiran tasawuf, bisa kita lihat misalnya dalam kitab Munqidh Minad Dhalal, Al-Munqidh Minad Dhalal, Maqasidul Falasifah, Ihya'u Ulumiddin, Tahafutul Falasifah, Mi'yarul Ilmi, Bidayatul Hidayah, Al-Qistasul Mustaqim, Minhajul Abidin, dan lain sebagainya. Untuk beberapa kitabnya saya pernah mengaji terhadap kitab-kitab yang beliau susun. Karena itulah maka kita akan menjelaskan beberapa fakta. Fakta yang pertama tentang Al-Ghazali ini, bahwa Imam Al-Ghazali dikenal sebagai ulama yang bisa merekonsiliasi antara fikih dengan tasawuf. Jadi kata kelompok ahli fikih, tasawuf itu tidak ada ajarannya. Tasawuf itu keterlaluan karena sampai ittihad, sampai al-hulul, sampai wihdatul wujud, dan itu bertentangan. Sehingga banyak tokoh-tokoh tasawuf yang sampai mengatakan al-ittihad, al-hulul, wihdatul wujud itu dieksekusi oleh saran dari ahli fikih. Pada saat yang sama, ahli fikih itu dituduh oleh kelompok tasawuf, ahli tasawuf, sebagai orang yang beramal hanya di tataran zahirnya saja, tidak sampai hatinya, sehingga dia tidak bisa menemukan Tuhan. Karena itulah maka Imam Al-Ghazali menyusun kitab, misalnya diantaranya adalah kitab Ihya'i Ulumuddin atau kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, yang menseimbangkan antara tasawuf dengan fikih. Kalau bisa orang itu juga mendalami fikih dan juga mendalami tasawuf. Tetapi tasawufnya itu tidak sampai kepada al-hulul, sampai al-ittihad, tidak sampai kepada wihdatul wujud. Tidak ada istilah penyatuan wujud antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada. Tasawuf hanya sampai kepada ma'rifah, kata Imam Al-Ghazali. Tasawuf hanya sampai kepada ma'rifah, tidak sampai kepada al-ittihad, tidak sampai kepada wihdatul wujud, tidak sampai kepada al-hulul. Orang ahli fikih sebaiknya mempelajari tasawuf, tapi tasawufnya tidak sampai kepada al-hulul.
tidak sampai kepada wihdatul wujud. Pada saat yang sama, tasawuf pun demikian, juga harus memperdalam terhadap ilmu fikih supaya nanti satohat, kata-kata yang keluar dari syariat itu tidak muncul. Di Indonesia misalnya, wahai sahabatku, ketika misalnya eksekusi terhadap Syekh Siti Jenar, itu banyak argumentasi yang dipakai oleh Sunan Giri dan Sunan Kalijogo adalah argumentasi dari Imam Al-Ghazali ini. Itu yang pertama, jadi perekonsiliasi antara tasawuf dengan fikih. Tasawuf hanya sampai pada tataran ma'rifah, kemudian ahli tasawuf juga harus memperhatikan hukum-hukum syariat. Yang pertama. Yang kedua adalah Imam Al-Ghazali menyusun kitab namanya Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof. Nah, akibat kitab Tahafutul Falasifah inilah maka Imam Al-Ghazali sering dituduh oleh para filosof muslim sebagai ulama yang bertanggung jawab terhadap rendahnya semangat umat Islam untuk mengaji filsafat, sehingga filsafat tidak semarak karena tuduhan-tuduhan yang salah dari Imam Al-Ghazali. Harusnya kata ulama termasuk Ibnu Rushd bahwa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu bukan tahafutul falasifah, kehancuran para filosof, bukan, tetapi harusnya adalah tahafutu Al-Farabi atau tahafutu Ibn Sina, karena yang diserang sebenarnya adalah pemikiran dari Al-Farabi dan pemikiran dari Ibn Sina yang neoplatonistik, yang neoplatonis. Dan Imam Al-Ghazali juga pernah mengarang, dan Imam Al-Ghazali ketika mengarang Tahafutul Falasifah itu 2 tahun setelah kematian dari Nizamul Mulk, yaitu temannya yang dibunuh oleh Syiah Ismaili. Jadi Syiah Ismaili itu adalah kelompok bawah tanah yang dia bertentangan dengan kekuasaan. Dan kelompok Syiah Ismaili ini banyak menggunakan pemikiran-pemikiran filsafat, yang pemikiran filsafat itu bercorak neoplatonis. Jadi ada indikasi bahwa sebenarnya Tahafutul Falasifah itu digunakan untuk menyerang lawan-lawan politik dari Nizamul Mulk. Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga adalah Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, mengarahkan kepada umat Islam supaya belajar ilmu mantik atau belajar logika. Kemarin saya telah menjelaskan bahwa fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayaqsimul afkaru min khayyil khata' wa andaki fahmi yakshiful khita', bahwa logika itu menjadi penting supaya urut-urutan berpikir kita itu bisa logis, supaya urut-urutan berpikir kita, argumentasi kita itu bisa logis, rasional. Karena ilmu logika itu sama dengan ilmu nahwu. Salah saja mengucapkan bisa salah pengertiannya. Ma ajmalas sama'u gitu aja, itu bisa artinya salah. Padahal kita ingin mengatakan alangkah indahnya langit. Maka yang benar adalah ma ajmalas sama'a. Harusnya begitu. Ma ajmalas sama'a, bukan ma ajmalas sama'u. Nah itu. Jadi kalau misalnya logika diperlukan itu untuk menyusun supaya logis, argumentasi itu menjadi logis. Itulah sebabnya kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan malam ya'rif ilmal mantiq la siqata bi ilmi. Barang siapa yang tidak mengerti ilmu mantik maka tidak bisa dipercaya ilmunya gitu. Itu fakta yang ketiga. Jadi Imam Al-Ghazali mengajarkan supaya belajar ilmu mantik kok. Kemudian yang keempat, bahwa Imam Al-Ghazali itu pernah mengalami keraguan. Jadi ketika dia menggunakan ilmu kalam, dia juga ragu-ragu. Karena itu namanya ada kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Imam Al-Ghazali mengatakan, saya ingin mencari kebenaran, yang kebenaran itu sama dengan kebenaran 10 lebih banyak daripada 3. Kebenaran yang pasti. Rasionalisme dia tolak. Kenapa? Karena rasionalisme juga seringkali salah. Andaikan ada orang mengatakan bahwa 3 lebih besar dari 10, lalu dia menunjukkan buktinya bahwa dia itu mampu merubah tongkat menjadi ular dan dia bisa membuktikannya, maka pernyataan 3 lebih besar dari 10 tidak membuat dirinya percaya, karena kebenaran 10 lebih besar dari 3 adalah kebenaran yang pasti. Sehingga kalau ada orang yang meyakinkan dirinya dengan bukti-bukti yang kuat dia bisa merubah tongkat menjadi ular dan lain sebagainya, maka dia tidak percaya bahwa 3 lebih besar dari 10, karena 10 lebih besar dari 3 adalah sebuah kepastian yang benar. Nah, Imam Al-Ghazali juga pernah mengatakan bahwa panca indera itu keliru. Kebenaran melalui panca indera banyak salah. Kebenaran melalui rasionalisme juga banyak salah. Kebenaran yang melalui panca indera salahnya apa? Kita menganggap misalnya bahwa bintang itu kecil padahal besar, berarti panca indera
sering salah itu kalau kebenaran didasarkan pada panca indera. Bahwa kalau kita mengandalkan rasionalisme juga sering salah. Kita tidur menganggap bahwa apa yang kita alami dalam tidur itu benar, ternyata menjadi palsu. Lalu kebenaran yang meyakinkan itu apa? Imam Al-Ghazali merujuk kepada tasawuf. Tasawuf itulah kebenaran yang hakiki, kebenaran untuk mendekati Tuhan. Hai sahabatku, kemudian Imam Al-Ghazali yang keenam, fakta yang keenam adalah Imam Al-Ghazali mengkritik para filosof muslim sebelumnya dalam hal metafisika. Imam Al-Ghazali misalnya mengkritik ada 10 hal para filosof itu keliru dan 3 hal menyebabkan kafir kalau dia berargumentasi dan meyakininya. Apa yang dianggap keliru para filosof sebelumnya di bidang 10 hal ini, dan 3 diantaranya membuat orang kafir. Yang pertama adalah ketika para filosof menganggap bahwa Tuhan tidak punya sifat. Yang kedua, ketika Tuhan tidak memiliki mahiyah, Tuhan hanya memiliki substansi sederhana. Yang ketiga, Tuhan tidak mengetahui juz'iyat. Yang keempat, Tuhan tidak dapat diberi sifat atau tidak bisa diberi genus atau al-jins dan al-fasl atau diferensia. Genus dan al-fasl itu seperti siapakah manusia itu? Manusia adalah hayawanun natiq. Hayawan itu namanya genus atau al-jins dan natiq itu adalah diferensia. Hewan yang berpikir itu adalah genus and species yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang kelima adalah pandangan bahwa planet bergerak berdasarkan kemauannya sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah hukum alam ini tidak berubah. Yang kedelapan, kebangkitan jasmani tidak ada. Yang kesembilan, alam ini qadim. Dan yang kesepuluh adalah alam ini kekal. Di antara 10 ini, kalau orang mengakui 3, meyakini 3, maka dia dianggap kafir. Siapa dia? Yang pertama adalah bahwa tidak ada kebangkitan jasmani. Bagi siapa atau filosof yang mengakui tidak ada kebangkitan jasmani, maka dia kafir. Yang kedua adalah bahwa Tuhan tidak mengetahui aspek-aspek partikular atau juz'iyat, maka dia adalah kafir. Dan yang ketiga adalah bahwa alam ini qadim dan alam ini kekal. Bagi siapa yang mengakui bahwa alam ini qadim dan alam itu kekal, maka dia dihukumi kafir. Kata Imam Al-Ghazali dalam hal alam ini qadim dan alam ini kekal, maka bagaimana mungkin pendapat itu bisa diterima? Kata Imam Al-Ghazali, karena Allah dalam Al-Quran mengatakan ada ja'ala, ada kholaqa, itu kan berarti diciptakan dari tiada. Ya, karena diciptakan dari tiada itu berarti alam ini tidak kekal. Karena alam itu berarti adalah cresceu ex nihilo, diciptakan dari tiada. Bagi mereka yang menganggap bahwa alam ini qadim, itu kan karena pakai sistem emanasi sebagaimana Al-Farabi dan juga Ibnu Sina. Karena sistem emanasi yang saya jelaskan kemarin, silahkan rujuk pendapat tentang Al-Farabi, ada namanya wajibul wujud bidzatihi dan wajibul wujud bi ghairihi. Tadi itu, jadi alam ini qadim, tapi dia alam ini adalah wajibul wujud bi ghairihi. Dia wajib ada, tetapi wajib adanya karena sesuatu yang lain. Karena Allah itu wajibul wujud bidzatihi. Allah wajibul wujud bidzatihi. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, siapa yang mengakui bahwa alam ini qadim dan alam kekal, dia adalah kafir. Karena argumentasinya tidak ada. Kemudian kalau misalnya pendapat filosof mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan jasmani. Bagaimana mungkin tidak ada kebangkitan jasmani? Ada menunjukkan kenikmatan-kenikmatan fisik. Jannatun tajri min tahtihal anhar dan macam-macam, itu kan menunjukkan bahwa di surga itu ada kenikmatan fisik, kebangkitan fisik. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang juz'iyat. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mengetahui hal-hal juz'iyat? Bagi kelompok filosof bahwa alam ini berubah, Allah tidak berubah. Kalau Allah perubahan alam ini berubah, berarti nanti ilmunya Allah juga berubah, dan ini mustahil kata para filosof. Karena perubahan itu kan ditentukan, karena perubahan itu akan menyebabkan ilmunya jadi berubah, karena kondisinya berubah, tentu akan merubah pengetahuan Tuhan, kata kelompok filosof begitu. Tapi bagi Imam Al-Ghazali tidak. Perubahan aspek-aspek partikular tidak merubah terhadap pengetahuan Tuhan. Sebagaimana orang berdiri, lalu ada orang di sebelah kita yang berdiri sebelah kanan kita, berdiri sebelah kiri kita. Dia orang yang sebelah kita itu berdirinya berpindah-pindah. Walaupun dia berpindah-pindah, yang berpindah-pindah kan orangnya, bukan sayanya itu. Orang yang di samping saya saja yang berubah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tapi saya kan tidak berubah. Nah, gitu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, tidak bisa bahwa Tuhan dianggap tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya
juz'iyat. Barangkali bagi kelompok filosof, kalau Tuhan mengetahui hal yang juz'iyat, itu adalah Tuhan mengetahui sesuatu yang sifatnya general. Tapi yang partikular, ya pasti tahu juga. Pasti tahu juga, tapi pengetahuan Tuhan itu adalah pengetahuan yang sifatnya general, bukan dalam arti karena general itulah maka yang kecil pun diketahui. Karena yang kecil itu berubah, maka pengetahuan yang besar pun tidak akan berubah. Karena dikhawatirkan ketika yang kecil itu berubah, dikhawatirkan pengetahuan juga berubah. Nah, ini kan pandangan yang mengkiaskan pandangan manusia dengan pandangan Tuhan. Kita ini kalau melihat sesuatu A misalnya pada kondisi tertentu, suatu saat kondisi itu berubah, berarti pengetahuan kita jadi berubah. Pengetahuan manusia tentu berbeda dengan pengetahuan Tuhan. Wahai sahabatku, bagi sahabatku yang ingin mendalami terhadap pemikiran Al-Ghazali, nanti bisa membaca buku-buku filsafat yang lebih tebal, dan nanti pemikiran Al-Ghazali ini dibantah oleh Ibn Rushd. Dan Ibn Rushd itu menyusun sebuah kitab namanya Tahafutil Falasifah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.